kenapa kita dari Yayasan Guru Migran Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, ya, mendirikan Yayasan Yatim Piatu. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa kok mantan TKI mendirikan Yayasan Yatim Piatu yang untuk kesosialan kemasyarakatan, bukan mendirikan satu usaha, ya, pulang ini. Ini yang melatar belakangi kita untuk mendirikan Yayasan Yatim Piatu ini adalah rasa sepenanggungan ketika kita di sana banyaknya bencana musibah yang terjadi di Indonesia, sehingga itu menggugah hati teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di sana itu bagaimana caranya kalau kita mendirikan suatu lembaga atau yayasan untuk menyantuni mereka-mereka yang tidak ada orang tuanya. Kita di Taiwan bisa makan enak, ya, bisa ayam apa ada, tapi bagaimana mereka anak-anak yatim, jangankan makan, ada yang putus sekolah. Nah, ini yang menggugah, yang melatar belakangi kita mendirikan yayasan ini, rasa sepenanggungan, ya, supaya anak-anak Indonesia ini dengan adanya Yayasan Yatim Piatu yang khususnya didirikan oleh BMI, tidak ada lagi penderitaan mereka. Intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, kelas 3 SD. Umur saya 9 tahun. Saya di sini sering belajar pidato, melatih baca Al-Quran. Terus saya sudah membuat pidato, tapi tidak juara. Nama saya Nur Aida. Saya sudah tinggal di yayasan sudah hampir setahun. Saya di sini sangat senang sekali karena saya bisa belajar menuntut ilmu. Di sini saya dilatih untuk belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi pada dasarnya pendirian ini adalah salah satu wujud kepedulian teman-teman pekerja kepada nasib orang lain. Tapi sampai saat ini kan biasanya teman-teman itu mengekspos hanya yang sepertinya mendapat perlakuan tidak manusiawi atau tindakan-tindakan yang kurang baik oleh pengguna maupun TKI-nya itu sendiri. Saya sebenarnya rasanya keberatan karena TKI ini yang pulang ke tanah air yang sukses itu lebih banyak daripada yang menderita sebetulnya, dan dia masih meluangkan waktu untuk ikut mewujudkan bangsa yang baik, menjadi bangsa yang baik. Kemudian dia peduli kepada anak-anak yatim piatu, dan kebetulan ini yang di Kerawang yang pertama, dan mungkin juga di Indonesia ini yang pertama yayasan yang dibentuk oleh pekerja, khususnya pekerja dari Taiwan. Mungkin dari tempat yang lain negara mungkin ada, tapi saya belum pernah dengar. Jadi yang Kerawang ini mengawali, dan setelah Kerawang kemudian kurang lebih setahun berjalan, didirikan lagi di Lamongan, dan tidak lama lagi Lamongan sudah berdiri, yang di Banyuwangi pun berdiri. Masih banyak orang beranggapan bahwa TKI dalam tanda petik itu kan melihatnya sebelah mata. Padahal kalau kita lihat, TKI itu sebenarnya, kalau saya boleh bilang jujur, menghidupin semuanya. Bukan orang kecil yang dihidupin oleh TKI, tapi orang besar. Melalui prosedur pengurusan dokumen, melalui PT, sebenarnya itu untuk orang besar. Orang kecil itu dia mengeluarkan uang tapi hasilnya hanya untuk diri sendiri. Sedang orang besar tidak ada untuk orang kecil sebetulnya, tapi orang kecil menghidupin orang besar. Mbak, teman-teman mahasiswa ini juga tahu gimana susahnya mengurus prosedur surat menyurat untuk dokumen menjadi TKI. Dan kebetulan teman-teman TKI ini kan kebiasaannya keterbatasan waktu dan terbatasnya pengetahuan, sehingga dia tidak tahu, atau informasi yang terbatas tidak tahu harus mengurus kemana sebetulnya. Seharusnya kalau memang pemerintah peduli, ya TKI itulah pahlawan gitu. Tapi jangan pahlawan hanya cuma ekspos hanya untuk kepentingan.
mau saya pahlawan betul-betul pahlawan. Saat dia pulang red carpet digelar gitu. Lama ini kita 1 tahun berjalan sudah menampung yang mukim yang ada di sini kurang lebih 25 dan yang di luar kurang lebih 50. Jadi kurang lebih 75 yang sudah kita santuni ya, dan termasuk yang mukim di sini. Bagi masyarakat yang ada di sini dengan keberadaan Yayasan Yatim Piatu di sini, alhamdulillah responnya sangat positif ya. Karena mereka merasa terbantu ya. Karena kita mengkhususkan warga masyarakat Kalangsari dulu, Kerawang dulu sebelum kita keluar. Memang ada beberapa siswa di sini yang dari luar kabupaten ya, dan dari Indramayu. Itu memang bukan semata-mata kekurangan dari Indramayu. Dia ingin nuntut ilmu di sini karena bentuknya di sini seperti pesantren. Jadi memang saya sengaja bawa ke sini. Tapi saya utamakan masyarakat Kalangsari, Kerawang. Jadi saya lihat ini alhamdulillah responnya sangat positif ya selama ini dan mendukung sekali. Dengan menampung anak yatim yang ada di sini, saya berharap ingin menciptakan anak yang waladun solihun, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Saya sangat optimis ya, dan berharap kepada Allah, siapa tahu anak didik Yayasan Yatim Piatu ini suatu saat ada yang menjadi orang petinggi lah, ibaratnya seperti itu. Dengan kita berikan basic pendidikan di sini, kita anak-anak di sini kalau misalnya mau sekolah kita masih di luar, di umum ya. SD, SMP, SMA masih di luar. Nah, kalau malam ini seperti di pesantren. Dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu diisi dengan ilmu agama. Jadi memang saya sengaja bentuk yayasan ini seperti bentuk pesantren, cuma pesantren yang modern. Karena anak-anak diberikan pendidikan yang umum juga, tidak notabene harus agama terus. Jadi antara umum dan agama ini seimbang. Jadi nantinya saya berharap yayasan ini menjadi sebuah yayasan yang mempunyai basic pesantren modern seperti itu. Saya berharap dengan berdirinya yayasan yang dibentuk oleh Yayasan Yatim Piatu Bermedan ini, dibentuk oleh teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, bisa minimal mendoakan agar yayasan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Umumnya kepada seluruh lah ya yang ada di Indonesia ini, saya memohon bantuan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan yayasan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.